Halo Sobat Shopee, di Shopee Canda sekarang giliran gue Indra Frimawan yang akan menemani hari-hari kalian di masa PSBB yang kedua ini. Tepuk tangan dulu di rumah, boleh, kalau misalnya nggak tepuk tangan juga nggak apa-apa. Buat yang belum kenal, mungkin kalian tahu gue sebagai Indra Frimawan dari stand up comedian, tapi keluarga gue mengenal gue sebagai Indra Frimawan. Nyokap gue tuh gimana ya? Dia tuh kayak ibu-ibu biasa gitu. Cewek juga, ya kan? Melahirkan gua, jadi ibu gua. Tapi bedanya dia dengan ibu-ibu lain adalah nyokap gua tuh adalah orang yang melahirkan gua. Dan satu hal, teman-teman yang mungkin kalian gak tahu. Bokap gua beda lagi deh. Bokap gua tuh orangnya asik dah, pokoknya dia. Bokap gua tuh. Dia kalau misalnya udah ngasih perintah, harus gua jalanin. Kayak bokap gua tuh gak suka kalau misalnya gua tuh main jauh-jauh. Nanti diculik, takut bokap gue. Makanya waktu itu gue pernah di rumah kan, rumah gue di Kebayoran Lama kan, Jakarta Selatan. Waktu itu gue main sampai ke Singapura waktu itu. Bokap gue nyamperin, main sampai ke Singapura, ntar diculik. Akhirnya bokap gue ngambil gue dari Singapura, terus badan gue diikat. Akhirnya dimasukin gue ke rumah. Habis itu gue minta tolong aku diculik papa. Itu bokap gue tuh, parah dah. Ini kayaknya gara-gara corona nih, gua berapa ya? 4 bulan di rumah doang, nggak ngapa-ngapain. Kayaknya selera humor udah mulai menurun. Jadi gua orangnya tuh ya udahlah. Satu halnya gara-gara corona tuh yang harus kita jaga adalah kewarasan teman-teman. Soalnya aduh parah dah, asli dah. Kerjaan gua di rumah cuma namatin YouTube. Lu bayangin loh, namatin YouTube, gua nonton video-video dari bola kan, nonton bola. Gue suka bola kan, gue nonton bola, terus ada sugesti tuh, biasanya tuh di tab samping tuh, ada sugesti, ada video, kamu tidak akan percaya apa yang keluar dari kuping pria ini. Gue penasaran dong, apa nih? Iya kan? Gue gak percaya kan, gue klik tuh. Pas dibuka, ternyata yang keluar dari kuping bapak-bapak ini adalah laba-laba. Ini ada petir tuh, gak percaya kan lu? Iya itu, emang kayak gitu tuh. Terus dari situ gue ngeliat lagi, sampai gue nonton, pokoknya video-video yang gak jelas dah. Tetangga berantem, ibu-ibu berantem, terus gue nontonin orang ngupas jengkol di YouTube tuh, aduh gila dah. Terus semua gue lakukan demi menjaga kewarasan teman-teman. Itu di bulan pertama, waktu corona awal tuh, bulan Maret kalau gak salah. Habis bulan Maret, seminggu setelahnya tuh, kegiatan gue adalah renovasi kamar biasanya tuh. Gue keluarin semua barang-barang di kamar gue, kasur, ya kan, lemari, TV, terus bokap gue mobil, terus nenek-nenek, semuanya gue keluarin di kamar tuh. Gue renovasi ulang tuh. Tapi nih kalau lu suka renovasi kamar, pasti lu menemukan barang-barang yang sempat hilang, iya kan? Gue nemuin tuh, gue renovasi kamar, iya kan? Gue nemu mainan yang sempat hilang waktu gue umur 5 tahun. Sekarang umur gue 29 tahun. Jadi sekitar 14 tahun. Barang itu hilang, akhirnya ketemu teman-teman. Waktu barang itu hilang tuh, mobil-mobilan kecil. Waktu barang itu hilang, gue tuh sedih. Gue nangis, ya kan. Bokap gue salah-salahin. Nyokap gue salah-salahin. Nenek gue culik. Gue salah-salahin. Mana mainanku? Terus pas mainan itu ketemu, gue seneng tuh. Gue merasa kembali ke masa kecil. Akhirnya gue buka lemari gue, terus gue masuk ke mesin waktu. Terus gue balik ke waktu gue umur 5 tahun. Duh, kayaknya gara-gara corona gue makin gila dah. Itu hal yang gak mungkin kan teman-teman, hal yang gak mungkin. Itu 2 bulan awal tuh, gue masih ada duit tuh. 3-4 bulan terakhir tuh gue udah gak ada duit, gue mulai jual-jual barang. Gue mulai jual handphone, ya kan. Gue jual di Shopee waktu itu. Dijual handphone. Second, alasan jual salah beli, karena waktu itu niatnya pengen beli kambing. Gue malah beli mau gue jualin tuh, aneh dah pokoknya, nggak ada kerja. Tapi sekarang kita berdoa aja semoga waktu berjalan lebih baik lah teman-teman. Jadi keadaan mulai normal kembali, yang nggak punya kerjaan bisa kerja lagi, apapun itu. Karena gue punya temen, dia udah enak-enak dia kerja jadi supir angkot. Tapi berhenti. Gue kata, lu udah enak jadi kerja supir angkot, kenapa berhenti lu?
Iya, ada yang mau naik. Kalau nggak berhenti, dia kagak bisa naik dong, kata dia gitu. Ya udah, makanya dia berhenti. Ya gitulah. Pokoknya saran gue adalah teman-teman, kita kerja apapun yang penting halal, iya kan? Gue waktu itu sempat kerja di restoran. Waktu itu gue kerja di restoran, padahal gue gak ada basic masak sama sekali. Gue lulusan akuntansi, sekolah, SMK, gue gak kuliah. Gue kerja di restoran, lulusan akuntansi, tapi gak bisa masak gue. Disuruh sama atasan gue, masak sop kambing. Gue masak, jadinya bos kambing. Gak bisa masak gue. Loh, kenapa ada hansip di sini, kata bos gue gitu. Maka diomelin lagi gue. Tuh jeruk peres. Gue bilang, jeruk, serahin duit lu. Kalau nggak orang tua lu gue culik. Umur gue 29 tahun, tapi kata teman-teman gue, muka gue tuh kelihatan. Iya kan? Kelihatan kan? Iya. Gini nggak kelihatan nih gitu. Kelihatan emang. Gue belum nikah. Teman-teman gue yang seumuran, bahkan yang di bawah gue tuh udah banyak yang nikah, udah banyak yang punya anak. Sebenarnya permasalahannya adalah gue tuh nggak ngerasa ada kebeban untuk cepat-cepat menikah, karena menurut gue setiap orang punya timeline hidupnya masing-masing. Tapi yang menjadi persoalan di gue adalah gue punya geng. Satu tongkrongan gue, 6 orang, 7 sama gue. Mereka semuanya yang 6 ini udah pada nikah, udah pada punya anak. Yang gue rasakan adalah tongkrongan gue makin lama makin sepi. Gitu. Jadi dulu sebelum mereka nikah, sebelum mereka punya anak, kita pasti tiap malam nongkrong tuh. Kita pasti minum anggur, orang tua. Gitu. Tapi sekarang teman-teman gue udah banyak yang nikah, udah banyak yang jadi orang tua. Malah gue yang dianggurin. Parah deh. Dulu ya sebelum mereka punya anak, nongkrong yuk. Ayo Ndra, kita nongkrong. Dulu tuh. Tapi setelah mereka menikah, nongkrong yuk. Wah nggak bisa Ndra, anak gue nangis. Ya udah gue terpaksa nongkrong sendirian gitu. Gue nangis. Gue pulang ke rumah, bokap gue nanya, kamu kenapa nangis? Kesepian Pak. Terus bokap gue ditelepon sama temennya. Nongkrong yuk. Wah nggak bisa, gue nangis. Gitu. Parah dah dulu tuh. Tapi permasalahannya adalah, nikah tuh kata teman gue yang udah nikah itu mahal. Nikah mahal. Temen gue ada yang nikah, sewa gedung, itu harganya 100 juta teman-teman. 100 juta buat gedung doang. Makanya ntar kalau gue nikah ya, gue gak mau sewa gedung. Biar murah gue nikah di puskesmas. Iya kan? Bayarnya pakai BPJS. Asik. Jadi kalau ada yang nanya, Dra lu kenapa nikah di puskesmas? Iya gue nikah karena kecelakaan. Asik. Gitulah pokoknya. Tapi permasalahannya adalah gue kayaknya belum siap untuk menjadi orang tua. Karena kalau misalnya lu jadi orang tua, lu harus dituntut untuk kayak ngasih pendidikan yang pas untuk anak lu, untuk masa depannya dia, ya kan? Karena banyak orang tua yang nganggep anaknya pinter nih, ini bego nih padahal nih. Gimana ya? Ada sistem yang harus dirubah nih. Orang tua suka nganggep anaknya pinter, cuma karena anaknya jatuh tapi nggak nangis. Tahu nggak lo? Lari kan anaknya, jatuh nggak nangis. Nggak nangis. Pinter nggak nangis. Dalam hati gue, kalau anaknya nangis, anaknya bego dong. Iya kan? Misalnya ada anak kecil nih, jatuh dari lantai 7. Ya kan? 2. Nggak nangis. Bapaknya datang. Anak pinter nggak nangis. Ternyata anaknya meninggal. Bapaknya nangis. Bapaknya bego berarti. Gitu. Parah dah. Jujur ya, gue pernah ngeliat anak-anak kecil nih. Dia umur sekitar 5 tahun gitu. Udah tua lah orang tuanya. Dia ngemis di pinggir jalan. Gue ngeliat itu, gue kasihan kan sama anak itu. Gue samperin anak itu. Gue tanya, sendirian aja deh. Bisa kali? Gitu. Bisa kali om ajak ngobrol. Bisa om, kata dia. Terus dia megang tangan gue teman-teman. Dia megang tangan gue. Pas dia megang tangan gue tuh gue ngerasa tersentuh langsung. Terus gue tanya anak kecil itu, Dek, kamu ngapain dek ngemis di pinggir jalan sendirian? Orang tua kamu mana? Gue tanya gitu kan. Terus kata dia, orang tua saya pisah om. Kenapa pisah? Iya kalau nyatu gancet om.
Iya, 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 iya. Iya, betul. Terus gue tanya, kamu gak sekolah, Dek? Udah putus, Om. Kenapa putus? Ya, sekolah aku lebih mentingin pendidikan daripada aku, kata dia. Makanya kita putus. Terus gue tanya lagi satu pertanyaan ke dia. Terus kamu kenapa, Dek, ngemis di pinggir jalan? Kata dia nih, ya Om, kalau aku ngemis di bawah jalan, aku kekubur dong, kata dia gitu. Ngedenger itu gue terharu, teman-teman. Karena dari semua beban hidup yang dialami, dia masih punya selera humor. Jadi karena gue tahu dia punya selera humor, gue melakukan hal yang sama. Jadi gue dari kantong gue keluarin kertas. Gue tulis big dulu. Ini Dek buat kamu. Nih maksudnya apa Om? Iya supaya kamu pinter, supaya kamu sekolah yang benar. Karena suatu saat kamu akan tahu kalau tulisan big itu punya arti besar. Kayak gitu teman-teman. Punya arti besar kan? Dia nanti akan menjadi seseorang tokoh internasional. Dan sekarang nih kayaknya musim hujan teman-teman. Gue pernah waktu itu lagi jalan naik motor gitu kan. Di dalam mobil. Gue jalan, set hujan. Gue keluar dari mobil, set terus turun dari motor. Terus gue jalan baru. Kehujanan kan, basah badan gue. Waduh, dingin banget nih. Gue pulang ke rumah, langsung kering badan gue. Karena orang tua gue memberikan gue sambutan yang sangat hangat. Jadi gue langsung kering. Oke, terima kasih. Gue Indra Primawan. Sampai jumpa di Shopee Canda berikutnya. Dadah, dadah, dadah.